Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 5 dari kelompok 3 ingin melakukan praktikum tentang perkecambahan biji kacang hijau. Sebelum mulai praktikum, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Siti Nurhanisa dari kelas 12 MIPA 5, absen 3. Perkenalkan, nama saya Fairatun Makfiroh dari kelas 12 MIPA 5, absen 11. Saya Hanafi dari kelas 12 MIPA 5, absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrullah, kelas 12 IPA 5, absen 20. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari kelas 12 MIPA 5, absen 22. Perkenalkan, nama saya Yuvita Fadilah dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 36. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bahan-bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Kita butuh 3 buah cup, kita juga butuh biji kacang hijau, kita butuh kapas, dan juga air. Cara pengerjaannya adalah kita perlu merendam biji kacang hijaunya sehari semalam. Lalu kita siapkan air, kita siapkan 2 lembar kapas. Lalu kita rendam kapasnya ke dalam air sampai lembab. Setelah lembab, kita masukkan kapasnya ke dalam setiap cup. Langkah berikutnya, kita perlu mengambil 5 buah biji kacang hijau untuk dimasukkan ke dalam setiap cupnya. Kita perlu mencari biji kacang hijau yang tenggelam. Kita ambil 5 buah kacang hijau. Langkah selanjutnya, kita akan meletakkan setiap cup ini di tempat yang berbeda-beda. Kita akan meletakkan cup yang satu ini di tempat yang bercahaya terang, yang ini di tempat gelap, dan yang satunya lagi dalam ruangan. Hari kedua, di sini kami akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan pada biji kacang hijau. Variabel penelitian yang kami terapkan adalah pengaruh cahaya terhadap biji kacang hijau. Nah, variabel bebasnya adalah cahaya matahari. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan batang pada biji kacang hijau. Nah, variabel kontrolnya itu adalah seperti kapas 2 lapis. Nah, terus kacangnya itu direndam selama 1 hari 1 malam. Terus cupnya sama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan biji kacang hijau di hari kedua. Yang pertama, biji kacang hijau yang ditempatkan di luar ruangan. Nah, yang di luar ruangan ini, biji kacang hijaunya sudah mulai mengelupas dan mulai tumbuh batang radikulanya terlebih dahulu. Yang kedua, di dalam ruangan. Nah, berbeda dengan yang tadi di luar ruangan, yang di dalam ruangan ini, batang radikulanya itu terlihat lebih panjang dan bijinya pun sudah mulai mengelupas. Selanjutnya, di tempat yang ketiga yaitu di tempat gelap. Nah, di tempat gelap ini, si batang radikulanya terlihat lebih panjang daripada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Hari ketiga, di sini saya akan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau yang terkena sinar matahari langsung. Di sini terlihat hipokotil tumbuh ke permukaan dan radikula sudah menjadi akar. Di sini kita beralih di wadah yang di dalam ruangan. Di sini terlihat radikula juga sudah menjadi akar dan hipokotil tumbuh lebih panjang daripada yang di luar ruangan. Selanjutnya saya akan mengamati pertumbuhan kacang hijau pada tempat gelap. Di sini radikula sudah menjadi akar dan tumbuh lebih panjang.
serta hipokotil tumbuh lebih panjang daripada yang di dalam ruangan dan yang terkena cahaya matahari. Hari keempat, saya akan menjelaskan pertumbuhan biji kacang hijau yang terkena sinar cahaya matahari langsung. Di sini terlihat perbedaan batangnya sudah mulai tumbuh berbeda dengan hari sebelumnya. Dan batangnya juga berwarna merah muda. Lalu tumbuh daun yang berwarna hijau tua. Di dalam ruangan, di sini terlihat perbedaan pada batang dari hari sebelumnya dibandingkan dari batang yang terkena sinar matahari langsung. Batang sudah mulai meninggi dan munculnya daun yang berwarna hijau muda dan masih terlihat segar. Di tempat gelap, di sini terlihat perbedaan pada batangnya yang sudah sangat tinggi dan munculnya daun yang berwarna hijau kekuningan. Hari kelima. Pada hari kelima, pertumbuhan biji kacang hijau sudah mulai sempurna dengan ditandai dengan munculnya daun sejati dan kotiledon sudah ingin mulai mengelupas. Untuk tumbuhan yang di dalam ruangan, biji kacang hijau ini batangnya lebih tinggi daripada yang di luar ruangan. Dan perbedaannya lagi, untuk daunnya warna hijaunya masih kurang alias belum sempurna. Untuk tumbuhan biji kacang hijau yang kita taruh di tempat yang gelap memiliki batang yang lebih tinggi daripada kedua tumbuhan kacang hijau yang di dalam ruangan dan di luar ruangan. Dan yang di tempat gelap ini daunnya lebih pucat. Oke teman-teman, setelah kami melakukan percobaan pertumbuhan biji kacang hijau selama 5 hari, didapatkan 3 perbedaan, yakni pada pertumbuhan kacang hijau yang kita taruh di tempat gelap, batangnya lebih tinggi daripada kedua tempat ini. Dengan ditandai tanaman kacang hijau di tempat gelap, batangnya lebih tinggi, namun dalam kondisi pucat, kurus dan daunnya tidak berkembang. Tapi sebaliknya, tanaman kacang hijau yang kami taruh di tempat yang terkena sinar matahari, batangnya relatif pendek, tetapi daunnya sudah berkembang dengan baik. Nah, tahu kan, proses fotosintesis itu sangat memerlukan cahaya. Proses fotosintesis adalah proses dasar tanaman untuk menghasilkan energi. Jika proses fotosintesis itu terhambat, maka ketersediaan energi dalam tanaman itu akan berkurang, sehingga menyebabkan tanaman kacang hijau batangnya lebih tinggi, namun dalam kondisi pucat dan daunnya tidak berkembang dengan baik. Nah, satu hal lagi yang menyebabkan tanaman kacang hijau yang ditaruh di tempat gelap pertumbuhannya lebih cepat dan tinggi, namun dalam kondisi pucat, itu dikarenakan hormon auksin bekerja secara maksimal. Hormon auksin ini bekerja dengan cara mengedarkan ke seluruh tubuh bagian tanaman, sehingga mempengaruhi pertumbuhan, perpanjangan, dan pembelahan sel. Pada di tempat gelap, konsentrasi hormon auksin lebih tinggi, sehingga menyebabkan batang tanaman kacang hijau lebih tinggi dan pertumbuhannya lebih cepat.
tetapi dengan daunnya yang berwarna hijau kekuningan alias pucat, sehingga proses fotosintesis pun menjadi terhambat karena kurangnya cahaya matahari, sehingga menyebabkan tanaman pun kekurangan nutrisi. Nah, seperti itulah video praktikum tentang perkecambahan biji kacang hijau. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.